Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin Ustazah Zunaifah, saya mau bertanya bersambung dengan pertanyaan tadi dari Ibu siapa? Bu Suli mengenai harta yang haram ya Bu ya. Kita kan tidak pernah tahu ya apa yang dihasilkan oleh keluarga di mana misalkan dalam perdagangan ya perniagaan itu kan kadang ada berbunga gitu kan, kita kan tidak tahu mungkin dari atasan kita. Dan untuk mengenai apa hobis tadi itu ya, bahwa nanti harta yang haram itu akan dibuang, nah itu nanti membuangnya kan tidak boleh mensedekahkan ke, istilahnya bersedekah ke anak yatim atau ke fukara atau ke siapa saja. Nah itu nanti kalau kembalinya kita membuang uangnya itu tidak tahu gimana ujung-ujungnya Ustazah. Itu aja Ustazah, terima kasih. Tanya untuk ayat Al-Baqarah ayat 267 itu kan membahas tentang mengeluarkan harta yang haram, ya kan? Nah, di sini kan kita di lingkungan masyarakat kan ada arisan PKK, itu kan ada simpan pinjamnya. Nah, terus ada juga untuk pencalonan lurah, kan ada sogokan biasanya. Nah, itu termasuk haram atau subhat? Makasih. Waalaikumsalam. Kalau itu gimana kalau uang kayak riba-riba gitu dibuat kayak bully, kayak sound system dan itu nggak apa-apa. Kayak uang riba gitu kayak hasil bank gitu loh. Bunga-bunga ya maksudnya. Dibelikan kayak alat-alat gitu nggak apa-apa Us? Kalau sedekah itu benar tak Us? Bisa apa ya menolak balak gitu bisa tak Us? Seperti takdirnya ya, takdir ya, iman ke-6 ya, terakhir ya. Itu kan ada takdir. Seumpama takdirnya ini dia kecelakaan hampir parah gitu loh, terus malu dia sering sedekah, terus ternyata bisa meringankan takdir itu. Bisa enggak gitu? Kayak gitu. Entah itu haram atau enggak. Karena contohnya misal berdalam bermuamalah ketika saya menjual, saya kan loh ini wes ditowo sampai ini padahal nggak ada, bohong kan Us. Lalu saya dapat uang itu halal atau haram atau subhat itu bagaimana? Terima kasih. Ada lagi Bu? Saya tak tanya Us kalau gitu Us. Kalau misalkan suami itu sudah tahu persis gitu ya, kalau oh ini uang suap gitu namanya. Terus bilang ke saya, iki uang iki gak halal, gelem tagak gitu kan. Nah terus kan saya nolak. Terus bingung kan, ini uang ini mau diapakan? Karena kita sudah tahu ini posisinya itu haram gitu ya Us. Nah terus sama suami saya itu dibelikan burung Us. Burung. Nah kan kalau misalkan nanti mati wes bapaknya buang gitu kan, yang penting nggak masuk ke perut anak-anak gitu ya Us. Nah terus dalam jangka waktu berapa tahun gitulah ya, lah burung ini dijual Us sama suami saya. Nah terus saya baru kepikiran ini tadi, loh terus berarti mau halal apa enggak ya Us, karena sudah terlanjur masuk ke perut juga Us gitu loh Us. Ngapunten nggak Us, terima kasih. Subhanallah. Iya Bu. Bismillah, saya mencoba menjawab nih. Pertanyaan dari Bu Suli tadi ya Bu ya. Pertama pertanyaan dari Bu Suli. Nah terus masa amene sing takok iki sing ngendemu. Itu kok ono bakso iki. Oh, jere kok nak begini, apakah uang Bu? Si gantian aku sing ngomong saiki. Uang pemberian dari orang yang mencalonkan sebagai menjadi pejabat itu hukumnya bukan haram. Itu masuk riswah ya Bu ya. Suap. Berarti hukumnya apa? Haram, tidak lagi subhat. Betul nggih? Jadi antara halal dengan haram, nang tengah-tengah ono subhat. Jelas nggih? Itu dulu kita pahami. Jadi kalau tadi pertanyaan gitu toh kan Ibu ya Bu Suni. Apakah ini uang haram atau kan ya? Bunganya haram. Sedangkan uang pokoknya ya udah haram.
Uang pokok tidak haram. Terus biasanya kan gini ya, ya. Wes gak apa-apa nabung ae. Engko bungae gak tak pek. Bungae tekekno uang. Tadi kan begitu ya, ya. Sing halal digawe, sing haram dikekno uang. Jadi uang yang haram itu bukan untuk disodakohkan, bukan untuk diinfakkan, bukan dilebokno kalenge masjid. Diapakno Bu? Buang. Dibuang, sudah. Gak diambil kan sama dengan dibuang. Iya. Dibuang judulnya pokoknya. Mbah iku gak dijupuk. Terus pasti kan akan diambil dia akan tahu. Maka yang lebih aman apa Bu? Jangan ikut simpan pinjam karena kita sudah tahu di situ ada bunganya. Ngoten niku nggih wonten sing berengkel malih. Ini bukan simpan pinjam, ini bukan bunga. Aduh, ngelus dodo, ping 1000. Nanti kan tetap. Nanti bunganya itu akan kita bagi bersama. Ini manfaat bersama. Bu, padha wae, titik. Aja kadean brengkel. Bisa. Waduh, ning ngono aja melok ngaji sunah ifar. Bahaya ini. Bu, kebenaran memang seperti itu, gitu ya. Kebenaran itu harus disampaikan. Jangan sampai kita itu tidak jujur dengan ilmu kita. Karena sekarang banyak orang yang tidak jujur dengan ilmunya. Tahu haram, gak disampaikan haram, ditutup-tutupi karena ada manfaatnya dia dapatkan. Jadi kalau haram ya katakan haram, jangan ditutup-tutupi. Apalagi malah membenarkan keharaman. Ini malah sing kabur maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi kalau haram ya haram. Maka saran saya, kalau mau aktivitas itu tetap ada, ya hapus bunganya. Kalau tidak bisa hapus bunganya, jangan ikut. Mari aku digeruduk ngomongnya. Ngaji apa ini? Waduh. Karena setiap kordun yang di sana itu ada manfaat, maka itu adalah riba. Kordun, hutang piutang, kalau di sana itu ada manfaatnya, itu riba. Meskipun itu hanyalah memberi jerami. Jerami ini kenapa Bu? Damen, batangnya padi. Bahkan pernah saya sampaikan itu ya Bu ya. Imam Hasan Al Basri kudanan Bu, kudanan. Dakwani ngeyup rumahnya orang yang dia punya hutang ke Imam Hasan Al Basri. Ditanyain sama seseorang, wahai Imam, kenapa kamu tidak berteduh di rumah itu? Kan yo sama 3 kudanan. Jawabnya apa Imam Hasan Al Basri? Saya tidak mau berteduh di rumah orang itu karena orang itu punya hutang dengan saya. Sampai kaya ngono nih Bu. Cuma orang zaman sekarang, zaman now itu kan meringan-ringankan dosa besar. Riba itu dosa besar Bu. Dan itu termasuk mengobarkan perang sama Allah loh, ayo. Perang kome Gusti Allah. Disebul ya karo-karoan nyampe maut awan dhewe. Begitu nggih. Jadi terkait dengan simpan pinjam itu kalau ada ribanya sudah jangan ikut. Jangan ikut simpan pinjamnya. Ngoten nggih? Sampun terjawab? Nggih. Nyambung dengan pertanyaannya dari Bu Katrin tadi. Ustazah, saya ini dikasih uang. Dan itu sudah jelas uangnya itu diberi di kongkon nyoblos. Apakah itu hukumnya subhat? Mboten. Hukumnya haram. Nih duit haram tadi kita tidak punya hak untuk mentasarufkan. Kita tidak punya hak untuk membelanjakan harta haram. Membelanjakan itu apa? Entah itu disodakohno, entah itu dikekno uang, entah itu dihadiahkan atau bagaimana, maka itu tidak ada hak.
Berarti caranya apa? Dibuat balik mana? Cara buat piye? Kalau seperti tadi, sudah saya tidak menerima. Sudah cukup. Selesai kan Bu ya? Saya tidak menerima Pak. Saya tidak ikut-ikut. Kata nggih, sudah selesai. Kalau uang itu sudah di tangan bagaimana? Nyambung ke pertanyaannya Bu Hesti ya Bu ya. Uang itu kasihkan ke seseorang, minta tolong ke orangnya, Bu, duwe iki buang. Judulnya ngeten. Sudah, aku berlepas diri dari uang ini. Nanti Bu Erni ngasihkan ke orang, sudah, ini sudah gak disebut lagi. Mbah iku kuti kekno misalkan napa niki Pak RT ta, dikekno Pak Petinggi ta, Pak ini bisa untuk pembangunan jalan atau misalkan digawe opo ta opo, tapi di sana saya sudah tidak berurusan dengan uang itu. Loh, berlepas diri sudah. Kan uangnya sudah dibuang, sudah berlepas diri. Barang haram, hobis tadi ya, barang hobis, barang yang kotor, gitu ya. Barangnya kotor, barang yang haram, itu sudah, kita sudah berlepas diri. Oh, tak buat wes mbo, wes gak berpikir mana, oh, duitku tiga apa, sudah wes dibuat kok. Gak mau tahu, sudah. Itu caranya. Lah ini misalnya wis tekek nang masjid ae. Paling gampang ya, tekek masjid ae. Padahal dia tidak punya hak untuk mentasarufkan harta itu. Nyambung sudah ya Bu ya? Terus selanjutnya ke pertanyaannya Bu Hesti tadi juga. Kan bisa jadi kita berjual beli, nyambung dengan pertanyaannya Bu Ika. Kan kita berjual beli bisa jadi di sana ada ribanya. Bu, wa halallahu bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus ada orang yang mengatakan jual beli sama dengan riba. Di ayat itu surat Al-Baqarah. Masih belum kita, ayat 270-an nanti. Mereka mengatakan jual beli sama dengan riba. Tidak. Jual beli tidak sama dengan riba. Loh, kan jual beli nanti juga ada tambahannya. Tambahannya itu namanya laba, bukan riba. Bedanya apa? Bu, kalau panjenengan jual beli ada barang yang panjenengan jual. Kalau riba itu dari pinjaman, hutang. Maksudnya pinjaman uang. Nyambung? Jual beli tidak sama dengan riba. Kalau panjenengan jual beli, ya pasti ada tambahannya. Tapi tambahan dari jual beli adalah laba, halal. Maksudnya keuntungan. Cuma lanjutan nih, nyambung ke pertanyaannya Bu Ika. Loh, kan bisa jadi ada sumpah palsu, gitu. Oh, iki mang Bu, aku kulaku 10.000. Padahal gak 10.000, berarti dia berdusta, berbohong. Nah itu nanti maksudnya apakah haram? Berbohongnya haram. Harta yang didapatkan dari itu subhat. Ya Bu ya, jual belinya kan halal. Jual belinya halal. Berarti harta yang didapatkan tidak haram. Cuma karena dibumbui dengan keharaman dan disubhat. Makanya bagi para penjual bersedekahlah. Begitu Rasulullah. Untuk apa? Untuk membersihkan hartamu. Bisa jadi dari hartamu itu kecampuran sing subahat, bukan sing haram ya Bu ya. Sing haram jelas sudah tidak ada, kita tidak punya kewenangan untuk mentasarufkan. Kita tidak punya hak untuk membelanjakan harta haram. Tapi kalau subhat, silakan diinfakkan untuk membersihkan harta kita. Jadi Pak, Rasulullah itu mendorong gitu ya, menyuruh untuk para saudagar, orang-orang yang berniaga, orang-orang yang berjual beli, para bakul ya, untuk banyak bersedekah karena bisa jadi dalam mendapatkan harta yang halal itu bisa jadi muncul iki sing haram, mbok iku sumpah palsu. Kalau dulu itu malah sampai mereka membuat hadis. Sangat kan Bu? Rasulullah mengatakan demikian.
demikian padahal tidak pernah mengatakan demikian. Lebih sangar ya. Atau bersumpah palsu gitu ya, bersumpah palsu atau dia mengatakan kedustaan-kedustaan agar bakulane payu atau bahasanya katanya Bu Rosi tadi adalah trik marketing. Kalaupun itu trik marketing tapi kalau haram ya menjadikan harta yang didapatkan itu subhat. Begitu. Jadi meskipun gawe marketing, trik marketing tapi tetap harus yang halal. Begitu nggih nyambung nggih? Bawa alam biswa. Turung sik sabar. Karena ini bahaya nih ketemu saya tuh Bu. Nggak terasa sudah jam 11. Nyambung pertanyaannya Bu Pur sama Bu Tuti. Bu Pur tadi tak apa Bu lali aku yo. Oh iya, apakah uang yang memang nyata-nyata dari riba terus dipakai beli alat? Bagaimana statusnya? Nyambung kan tadi sebenarnya pertanyaan Bu ya. Boleh napa mboten? Ya tidak boleh, wong dia itu harta riba tadi apa? Hobis ya Bu ya. Harta yang kotor, yang hobis, haram. Harta haram itu kita tidak punya hak untuk mentasorufkan. Terus nek misalnya wis kadung nek wis kadung maka saya berlepas diri, urusan dia sama Allah. Ngoten nggih? Kita ini mencari ilmu untuk menghukumi sesuatu yang akan kita lakukan. Kalau yang sudah berarti kita tobati, ya ngoten. Yang sudah kita tobati. Wes nyambung. Jadi rumusnya adalah harta haram kita tidak punya hak untuk mentasorufkan. Biar sering menggunakan kata itu ya, biar telinga kita tidak asing dengan kata tasarruf. Tasarruf itu apa? Boh iku membelanjakan, boh iku dikekno, boh iku apa itu namanya mentasarrufkan, mengelola. Nah, jadi kalau harta haram kita tidak punya hak untuk mentasarrufkan. Lanjut pertanyaannya Bu Tuti, nah Bu niku Bu. Oh ya, apakah sedekah itu bisa menolak bala? Rasulullah pernah menyatakan demikian. Tapi balik maneh ya Bu ya. Innamal a'malu binniyatin. Niatkan setiap apa yang kita lakukan itu adalah pertama kita sadari iki perintahnya Allah. Kita lakukan semata-mata golek ridhone Allah. Titik mandek jegrek. Oke? Jadi kita ngelakoni opo ae kita sadari iki perintahe Allah. Kalau kita melakukan perintahnya Allah berarti Allah iku ridho. Wis ngoten tok. Sehingga yang kita cari itu adalah ridhone Allah. Kalau Allah itu sudah ridho, Allah itu sudah suka, Allah itu senang dengan awak dewe. Mau minta apa kita? Kan itu ya Bu ya. Nah, enggak minta loh dikasih Bu kita ini, gitu kan. Jadi pahami rumusnya mana? Dicatat, digaris bawahi, ditebali. Setiap amal itu tergantung niat. Itu adalah hadis pertama di Arba'in Nawawi. Innamal a'malu binniyatin wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, dan setiap kita akan mendapatkan apa sesuai dengan yang kita niatkan. Oleh karena itu, pahami setiap aktivitas kita itu adalah perintahnya Allah. Kalau kita itu sudah sadar iki perintah Allah, maka kita melakukannya adalah ben Gusti Allah seneng wis meneh. Cek angel-angel ya kata ridhone Allah. Ben Gusti Allah seneng titik. Ya Bu ya. Karena kenapa? Karena iblis itu dikeluarkan dari surga karena apa? Gak patuh perintah Allah. Gak patuh perintah Allah. Wis ngoten mawon. Jadi kita harus patuh dengan perintahnya Allah. Kita pakai kerudung akan bernilai pahala ketika kita sadar iki perintahe Allah. Aku ngelakoni iki ben Allah seneng. Wis mandek. Sama dengan sedekah. Saya bersedekah, Allah memerintahkan gitu ya. Tadi ya banyak. Anfiku, infakan. Wis tak lakoni iki perintah Allah.
ben Gusti Allah senang. Terkait dengan menolak bala, kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Apakah sudah ada yang tahu? Tidak ada. Lho wis ana iku indigo wis eruh. Ojo kelem dibujuki ya Bu ya. Ojo kelem dibujuki. Itu sesuatu yang di luar akal kita, sesuatu yang gaib, serahkan pada Allah. Wes, sesuatu yang kita belum tahu, maka kita berhusnudzon kepada Allah. Tugas kita ngoten, berhusnudzon kepada Allah. Jadi, ketika kita sedekah, wes niate golek ridhone Allah, mandek. Ojo diniatno ben aku selamat. Ben aku gak kecelakaan. Jangan Bu. Nanti endingnya apa? Wes sedekah uake, yo jek kecelakaan. Akhirnya, wes aku gak usah sedekah, wes aku sedekah yo jek pancet kecelakaan. Wes gak oleh ridhone Gusti Allah, yo jek kecelakaan. Ayo. Sudah jatuh ketimpa tangga. Niatkan setiap amal kita karena ini adalah perintahnya Allah. Kita sholat juga demikian. Aku tak sholat cek sehat, aku tak poso cek gak sehat. Ternyata ya wes poso ije asam lambung. Wes nunggu aku gak poso. Lah nggih, wes aku tak poso cek langsing. Ternyata wes poso ya ije langsing-langsing. Wes nunggu aku gak poso. Gitu ya. Jadi sesuatu yang akan terjadi kita tidak pernah tahu. Tugas kita adalah husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Setiap yang terjadi adalah yang terbaik. Begitu Bu Tuti. Wawalah bisawab. Jadi memang pernah ada hadis yang mengatakan demikian. Cuma kan kita itu tidak tahu apa yang terjadi, kan tidak tahu. Yang sudah ditetapkan oleh Allah terkait dengan bahagia dan sedih kita itu kita tidak tahu. Makanya sudah niatkan setiap amal kita adalah karena Allah, karena ini perintahnya Allah. Sudah mandek jegrek. Terus terkait apa yang ditetapkan oleh Allah, pasti itu yang terbaik. Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Baik dan buruknya itu dari Allah dan pasti yang terbaik. Sudah. Pertanyaan siapa yang belum terjawab? Oh iya ini. Manuk iku mang. Ya ini tadi ada kasus ya Bu ya, yang seorang suami sudah tahu ini tadi hartanya haram karena itu sudah jelas suap, gitu, haram. Dikasihkan ke istri, istri tidak mau sama suami, akhirnya uangnya dibelikan burung. Terus berjalannya waktu karena burung itu mati, ternyata burungnya gak mati, didol. Mari ngono kayak tuku sarapan. Itulah manusia ya Bu ya. Innamal insanu makhluk khata'wan nisyan. Menungso iku tempatnya salah dan lupa. Apakah tetap haram kan dari menjual burung? Halo, burungnya itu mau teko endi? Kita mungkin lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Kejadian 1000 tahun yang lalu kita mungkin lupa, tapi Allah tidak lupa. Kok tadi pencucian uang kan Bu. Wis itu kono burung. Oh, berarti burungnya iki halal. Mereka kok burungnya didol. Enggak, dia tetap haram. Kan sudah tahu tadi uangnya belinya pakai uang haram. Ya, balik mana? Karena sesuatu itu sudah terjadi kan, pecut di sebelah no. Ya Bu ya. Oh, halo. Pecut di sebelah no. Larang wis kebacut di apa no. Di apa no Bu? Ditobati betul. Iya toh, kan sudah terjadi. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Bertobat. Perkara diterima gak diterima urusannya sapa? Gusti Allah. Salat taubat terus. Iya. Ya kita sadari itu adalah dosa. Sesuatu dosa yang sudah kita lakukan itu apa Bu? Kita sadari kita dosa, kita salah. Jalur sepura nang Gusti Allah. Gitu, nggih? Iya, Allah itu Maha Penerima Taubat. Semua dosa akan diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Ya begitu ya Bu ya. Saya terjawab ya.
Jadi dosa-dosa yang kita lakukan masa lalu kita tobati, ojo sampai dilakoni maneh. Kok ternyata dilakoni maneh? Ya ditobati malih. Jadi ditobati malih. Oke. Sudah semua ya? Wes mari. Piye-piye? Bagaimana melatih diri biar jadi ulul albab? Oh. Yuk ngaji. Ya dengan ngaji, Bu. Bu, panjenengan ningali pisau? Pernah? Jelas kalau Bu jenengan ini masalah nggak pisau ya toh? Pisau itu kalau tidak digawe ngiris, apa yang terjadi? Tumpul. Karaten. Ya napa mboten? Pre-memori. Bagaimana menjadi ulul albab? Yang pertama, analoginya begini. Analoginya begini ya Bu ya. Pisau. Pisau itu kalau tidak dipakai, dia akan tumpul, dia akan karaten. Demikian pula dengan ini, gitu. Ini kenapa? Otak. Otak itu adalah benda yang digunakan untuk berpikir. Gitu. Benda yang digawe mikir itu otak. Lah ketika otak ini gak tahu digawe mikir, digawe happy-happy, seneng-seneng, otak itu akan tumpul. Neuron-neuronnya akan terputus mati. Neuron kan disebut neuron. Sel saraf. Sel saraf yang ada di otak ini kalau gak digawe mikir, mati. Sama kayak pisau, dia akan tumpul, dia akan berkarat. Akhirnya apa? Gak kena ngiris tahu gak kena tahunya acur, gitu. Begitu pula dengan akal. Kadang sesuatu yang sangat remeh, sangat mudah untuk dipecahkan. Akhirnya apa? Tidak terpecahkan. Karena kenapa? Karena akalnya tidak berfungsi. Akhirnya apa? Masalah kecil jadi besar. Tapi bagi orang yang berakal, masalah besar jadi kecil. Berarti bagaimana agar kita menjadi orang yang ulul albab? Gunakan akal kita untuk berpikir. Dengan apa? Dengan ngaji. Ayo ngaji dengan saya, insya Allah kita asah akal kita. Gitu ya Bu ya. Jadi akal itu akan berfungsi ketika kita gunakan. Akan kita gunakan untuk apa? Memahami ayat-ayatnya Allah, memahami bagaimana syariatnya Allah, sehingga apa? Sehingga akal ini akan menjadi solusi. Kalau ada masalah akan kita pikirkan solusinya. Bukan ketika ada masalah bagaimana membesarkan masalah. Salah. Harusnya kalau ada masalah kita berpikir solusi. Bukan ketika ada masalah kita berpikir bagaimana masalah menjadi besar. Jadi yuk kita asah akal kita memahami ayat-ayat Allah agar kita bisa menjadi ulul albab yang sesungguhnya. Pun bahwa alam bisawab. Selesai ya? Doa ya Bu ya. Wes sawarka. Dorong Bu lesu. Bu lesu tangga. Tenang, habis ini jangan pulang, kita makan dulu ya Bu ya. Kita baca doa dulu agar yang kita kasih tadi barokah, menjadi ilmu yang barokah, yang bisa kita terapkan dan bisa kita dakwahkan. Kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang dicintainya, dipertemukan dengan orang-orang yang dicintainya, nanti dikumpulkan juga bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Al-Fatihah as-salihah al-Fatihah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik wa ala ta'wati ila sabil. Allahumma anjis lana ma wa'adtana ala rasulika min awdatil khilafatil ashtati ala min hajji nabiyyika waj'alna minal amilin al mukhlisina bi iqamatiha ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka antar rahim.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Maafnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu ya, ini tanya banyak. Alhamdulillah, ya Allah, sudah kita lalui bersama kajian pada pagi hari ini dengan cukup antusias. Oke. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami ilmu-ilmu yang barusan disampaikan oleh Ustazah Zunaifa, dan kelak majelis ini menjadi saksi bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang menghidupkan ilmu-ilmu Allah sehingga kita diizinkan masuk dalam golongan orang-orang yang pantas mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah jamaah kajian kafah yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian pada siang hari ini dengan bacaan istighfar 3 kali, dilanjut bacaan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pergi ke pasar bersama kawan, membeli lauk, sayur, kacang panjang. Sampai jumpa di lain kesempatan menimba ilmu bersama majelis tersayang. Sekian dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.